Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kamu melihat seseorang yang rajin beribadah, lisannya basah oleh doa, namun hidupnya justru dipenuhi masalah dan kegelisahan yang tak berujung, seolah ketenangan selalu menjauh meski ibadah terus dijaga dengan tekun? Atau mungkin, tanpa disadari, kamu sendiri pernah merasakan hal yang sama. Ibadah terus berjalan, rutinitas terasa lengkap, namun hati justru terasa lelah, kosong, dan tak pernah benar-benar menemukan rasa selamat. Di saat sunyi dan sendirian, muncul pertanyaan yang mengganggu kesadaran. Bukankah aku sudah rajin beribadah? Pertanyaan itu hadir perlahan, mengguncang batin, dan membuat hati mulai bertanya dengan jujur. Bisa jadi ini bukan kebetulan, melainkan tanda yang Allah hadirkan agar kita berhenti sejenak, menunduk dan menyadari ada sesuatu yang terlewat, sesuatu yang belum benar-benar dibenahi dalam perjalanan ibadah. Rasulullah bersabda, sesungguhnya amal itu tergantung niatnya. Sebuah hadits yang sederhana namun sangat dalam, karena ia mengingatkan bahwa inti dari setiap amal bukan pada bentuknya, melainkan pada niat yang tersembunyi di hati. Hadits ini menegaskan bahwa ibadah yang tampak benar di luar, terlihat rapi dan terjaga, bisa kehilangan nilainya di sisi Allah jika niat di dalamnya tidak lurus, tidak jujur, dan tidak sepenuhnya karenanya. Ini bukan untuk menghakimi siapapun, apalagi merasa diri lebih baik. Setiap jiwa sedang berjuang dengan ujiannya masing-masing, dan setiap hati punya luka serta kekeliruan yang hanya Allah yang benar-benar tahu. Ini adalah ajakan untuk menoleh ke dalam diri, karena keselamatan bukan hanya tentang banyaknya ibadah yang dilakukan, tetapi tentang bagaimana ibadah itu hidup, tumbuh, dan membenahi hati. 1. Ibadah dilakukan tanpa keikhlasan yang lurus. Ini adalah tanda ketika ibadah terus dijalankan, namun hati tidak sepenuhnya menghadap Allah. Ada jarak halus antara amal dan batin, seolah tubuh bergerak, tetapi hati belum benar-benar hadir. Gerakan terlihat benar, tata cara terjaga, dan bacaan terdengar lancar. Namun di balik semua itu, niat masih bercabang, tidak jujur sepenuhnya, dan bercampur dengan hal-hal selain mengharap ridha Allah. Ketika niat tidak lurus, ibadah kehilangan daya jaganya. Ia menjadi rutinitas yang kosong, tidak menenangkan batin, dan tidak mampu menguatkan jiwa di saat ujian datang silih berganti. Dampaknya, ibadah tidak memberi perlindungan yang utuh. Ia tidak membersihkan hati, sehingga meski rajin beribadah, jiwa tetap rapuh dan mudah celaka dalam perjalanan hidup. 2. Amal dicampuri ria dan ingin dipuji manusia. Ini adalah peringatan ketika ibadah mulai ingin dilihat dan diakui. Ada dorongan halus agar amal disaksikan hingga rasa puas tidak lagi datang dari Allah, melainkan dari pujian dan penilaian manusia. Hati perlahan bergeser tanpa disadari. Ibadah masih dilakukan, namun niatnya mulai mencari perhatian, sehingga keikhlasan memudar dan tujuan awal beribadah tidak lagi murni karena Allah. Akibatnya, amal kehilangan kekuatannya. Ia tidak lagi memberi cahaya bagi hati, karena tercampur oleh keinginan dipuji dan diingat, meski tampak indah di mata sesama. Ria menjadi racun yang sangat halus. Ia menggugurkan pahala tanpa terasa, membuat ibadah berhenti di dunia, dan tidak pernah sampai sebagai bekal keselamatan di akhirat. 3. Akhlak buruk masih dipelihara dalam keseharian. Ini adalah tanda nyata ketika ibadah tidak membentuk akhlak. Rutinitas tetap berjalan, namun perubahan tidak tampak karena lisan masih menyakiti, sikap tetap kasar, dan hati masih gemar merendahkan orang lain. Ibadah dilakukan, tetapi tidak menembus perilaku. Apa yang dibaca dan diucapkan tidak menjelma menjadi adab, sehingga antara sajadah dan kehidupan sehari-hari terasa terpisah. Dampaknya, ibadah terputus dari maknanya yang sejati. Ia hanya menggugurkan kewajiban, tanpa menghadirkan kelembutan dan kesadaran dalam bersikap kepada sesama.
Karena ibadah yang benar seharusnya membentuk akhlak. Ia melembutkan hati, menahan lisan, dan menumbuhkan rendah hati, bukan sekadar menjadi rutinitas yang selesai digerakkan. 4. Merasa aman dari dosa karena merasa sudah rajin ibadah. Ini adalah peringatan berbahaya saat ibadah melahirkan rasa aman yang palsu. Amal yang banyak justru menumbuhkan kepercayaan diri berlebihan, hingga dosa dianggap ringan dan tidak lagi ditakuti. Perlahan, hati merasa cukup dengan ibadah yang dikerjakan. Kesadaran akan kekurangan memudar, dan rasa butuh kepada ampunan Allah tidak lagi terasa mendesak seperti sebelumnya. Akibatnya, hati kehilangan rasa takut kepada Allah. Ketaatan tidak lagi diiringi kerendahan hati, sehingga dosa dilakukan tanpa kegelisahan dan tanpa dorongan kuat untuk segera kembali. Kesombongan yang halus inilah yang membuat seseorang celaka tanpa sadar. Ia menutup pintu taubat dengan perasaan aman semu, hingga lupa bahwa keselamatan hanya milik Allah semata. 5. Tidak menjaga hak dan perasaan sesama manusia. Ini adalah tanda yang sering diremehkan dan jarang disadari. Ibadah kepada Allah dijaga dengan sungguh-sungguh, namun hak manusia diabaikan, sementara perasaan orang lain dilukai tanpa rasa bersalah. Hubungan dengan Allah terasa aman, tetapi hubungan dengan sesama dibiarkan rusak. Padahal banyak luka yang tercipta bukan karena kebencian, melainkan karena kelalaian dan sikap yang tidak bertanggung jawab. Dampaknya amal menjadi tertahan dan tidak pernah sampai dengan utuh. Kebaikan yang dikerjakan seolah berhenti di tengah jalan karena masih ada hak manusia yang belum diselesaikan. Sebab urusan sesama tidak selesai hanya dengan ibadah. Ia menuntut kejujuran, tanggung jawab, dan keberanian untuk meminta maaf atas kesalahan yang pernah melukai hati orang lain. Sobat Jimu, mungkin kita merasa sudah berada di jalan yang benar. Ibadah dijaga, rutinitas berjalan, namun ada bagian dari amal yang belum benar-benar menyentuh dan menyelamatkan hati dari kelalaian yang halus. Seringkali kita tenang karena merasa sudah berbuat banyak. Padahal, ketenangan itu bisa saja bukan karena kedekatan dengan Allah, melainkan karena rasa aman yang tumbuh dari kebiasaan ibadah. Coba tanyakan dengan jujur pada diri sendiri di saat paling sunyi dan tanpa pembelaan. Apakah ibadah yang kita lakukan selama ini benar-benar menghadirkan takut dan tunduk kepada Allah? Ataukah tanpa disadari, ibadah itu justru membuat kita merasa paling aman, paling benar, dan lupa bahwa keselamatan sejati hanya datang dari rahmat Allah semata. Keselamatan bukan milik orang yang paling rajin terlihat di mata manusia. Ia adalah milik hati yang paling jujur di hadapan Allah, paling rendah, dan paling sadar bahwa dirinya masih perlu terus diperbaiki. Banyak amal tampak besar, namun keselamatan lahir dari keikhlasan yang tersembunyi, dari hati yang tidak merasa aman dengan amalnya, dan selalu berharap hanya pada rahmat Allah semata. Maka luruskan kembali niat, bersihkan amal dari riya, perbaiki akhlak, dan jaga hak sesama. Jangan tunda untuk membenahi apa yang selama ini diabaikan dalam perjalanan ibadah. Bertaubatlah dengan rendah hati dan penuh kesadaran. Karena Allah Maha menerima hamba yang kembali, yang datang dengan hati yang jujur, menunduk, dan ikhlas mengharap ampunannya.